Assalamualaikum, ini sedikit cuplikan betapa riskannya tempat usaha kita dimasuki orang-orang yang berniat jahat. Boleh kita lihat, saya memakai besi, tidak sampai 5 detik terbuka. Saya telah meriset sekitar 35 atau 40-an video tentang ruko kemalingan dengan keyword maling ruko, keyword maling bobol ruko, keyword maling bobol gembok, dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang mau menambah kewaspadaan, boleh silakan riset di YouTube. Dan saya juga telah ngobrol dengan para pelaku usaha yang pernah terkena musibah kemalingan di daerah saya sini. Ini adalah alat-alat yang biasa dipakai maling. Yang pertama bolt cutter yang 2 kunci T paksa, 3 linggis besi. Ada obeng untuk mencungkil gembok. Terus ada palu martil, ini jarang karena berisik. Ada cairan setan yang biasa kita sebut kimia pembuat korosi. Yang ketujuh skill ahli kunci, kayaknya ini jarang. Ahli kunci biasanya cari yang halal, nggak maling gitu ya. Nah, ini persentasenya yang dipakai maling, persentase alat yang dipakai maling adalah 50%, karena kebanyakan maling masuk lewat pintu depan folding gate kita, pintu depan pagar kita. Ini bolt cutter dan kunci T. Kunci T kurang persentasenya karena kebanyakan dipakai oleh maling motor. Folding gate biasanya pakai bolt cutter dan lain-lain. Dan tak lupa ini salah satu cara maling masuk, jebol atap. Hati-hati. Lasan kupingan ini harus benar-benar matang. Orang las pasti tahu arti matang dan mentah, jadi nggak mudah patah, lebur. Plat dan pintu itu lebur, ininya harus matang supaya alot itu kalau dicungkil. Nah, di sini ada celah bawaan folding gate. Lihat, ada celah ini. Nah, celah ini bawaan. Ada slotnya. Nah, slotnya di bawah. Teman-teman pasti yang punya folding gate coba dilihat, ini slotnya di bawah. Ketika slotnya dibuka, empat-empatnya, nah lihat ada celah. Ini bahayanya ketika maling dari luar, kita lupa kunci di dalam menggantung, tangan masuk. Ada baiknya kita coba cungkil dari luar, supaya ini saya seolah-olah dari luar ya. Saya dari luar pakai kawat biasa. Bentar, agak susah nih ya. Nah, lihat, dibuka. Ini mudah banget, dari luar tinggal empat-empatnya dibuka, pakai kawat, tangan masuk, ambil kunci yang menggantung, udah gitu. Menurut saya harus dimatikan gitu. Ini cara saya mematikannya. Ini sebenarnya udah dilas, tapi saya pakai baut roofing. Dibor ya, dibor. Coba udah kebayang kan ya caranya, dibor, masukin baut domino, nggak bisa diangkat, nggak bisa dicungkil pakai kawat ya. Oke, dibor pakai baut roofing biar aman, sehingga celahnya nggak ada gitu. Nah, ini masuk ke kunci, bagian kunci. Kita harus investasi pada gemuk berkualitas. Ini mereknya Crisbow 50 mm. Saya beli di S Hardware. Saya beli langsung, saya modifikasi. Nah, ini saya beli di minimarket. Udah saya modifikasi juga, baru langsung saya modifikasi. 2 gembok ini 2 gembok lama saya, yang sekarang sudah saya nggak pakai. Nah, ini kalau dicungkil, kenapa saya modifikasi di last pinnya? Ketika dicungkil itu bahaya. Nah, ini saya double, tadinya menghindari bolt cutter. Nah, ini ketika dicungkil pin ini untuk gemuk-gemuk tipe seperti ini bahaya nih. Cungkil pakai obeng. Boleh teman-teman, kalau ada yang gembok bekas di rumah, coba dicungkil.
dicungkil. Nah ini saya udah coba pakai gemuk bekas, saya cungkil gampang banget ketika dalamannya keluar gitu ya, membrudul. Nah ininya batangnya saya las di situ, ini gampang banget ngebuka. Nah, kalau menurut saya American Secure itu punya kualitas. Kenapa? Bukan karena promosi. Lihat ring ini dia las, fungsinya supaya nggak bisa dicungkil. Karena saya lihat beberapa video, jadi saya beli American Secure bukan karena apa, karena video marketing dari American Secure-nya, tapi saya lihat dari user. Beberapa user ngupload video pakai gemuk American Secure, kalau nggak kunci T-nya yang patah, dia nggak bisa di obeng. Nah ini saya udah nggak pakai modifikasi ini. Ini masalah kualitas ya, masalah kualitas, harga menentukan kualitas. Jadi bukan karena dia jelek, tapi ya harganya segitu ya cukup gitu, keamanannya segitu. Ini yang saya pakai. Nanti saya bahas fungsi dari modifikasi. Ini saya beli langsung saya modifikasi American Secure, pakai kunci pas yang dielas, supaya kunci pas ini baja ya. Boleh dilihat ini berat, udah anti cut sebenarnya, tapi saya nanti saya liatin. Ini Chris Bow yang tipe shackle, lumayan berat ini. Tipe shackle ini saya pakai supaya apa, kombinasi gitu. Yang satu American Secure, yang satu Chris Bow, lumayan keras, berat, supaya bolt cutter nggak bisa masuk tipe shackle ini. Gitu ya. Yang dua ini sudah saya nggak pakai. Saya pakai yang ini, Chris Bow yang ini, dan American Secure yang ini. Gitu. Nah ini box. Nanti saya kasih tahu fungsinya. Boxnya beda. Saya bisa aja beli, tapi saya bikin sendiri supaya ketebalan dan lihat ini posisinya. Nah, jadi saya sesuaikan dengan kuncinya masing-masing supaya, nah ini di posisinya di tengah lubangnya supaya apa, nanti ini menghalangi si batangnya. Jadi saya sesuaikan. Ini simpen dulu, saya takut dianggap promosi. Jadi dua box dan dua kunci ini disesuaikan gitu ya. Nah ini kita masuk ke percobaan, udah saya kunci. Ini yang saya beli di minimarket, harganya sekitar 50 ribuan, 45 ribu kalau nggak salah. Kita coba, mereknya udah saya tutup supaya yang saya nggak mau mendiskreditkan salah satu merek. Kita coba dengan harga segitu, kualitasnya gimana. Ini saya pakai besi beton. Ini kalau keadaan kunci bugil ya, tanpa box ya. Kita coba, nggak sampai 5 detik kuncinya terbuka. Lihat. Nah, jadi bukan karena jelek, karena kualitas harga segitu ya, kualitasnya segitu cukup itu. Nah, lihat. Udah saya modifikasi tadinya. Nah, ini yang kalah nih. Ininya kalah. Dengan saya modifikasi dengan harapan lebih kuat. Nah, ini ada kunci bawaan folding gate. Kunci bawaan folding gate ini lumayan membantu, karena saya lihat beberapa video gembok sudah kebuka, tapi kunci ini maling nggak bisa buka kunci ini. Padahal gampang sih sebenarnya. Cuman saya nggak akan share di video ini cara buka pintu folding gate ini. Ini harus sampai klik ya, harus sampai klik. Mengunci pintu folding gate harus sampai klik, sampai bunyi klik. Nah ini kita percobaan fungsi box dan fungsi modifikasi ini. Nah ini saya pakai Chris Bow tipe shackle terus. Bolongnya di pinggir supaya apa? Supaya nanti ketika kita memasukkan kunci nggak sulit itu. Nah ini dimasukin. Ini kita pakai yang tipe shackle ini, ya. Nah ini posisinya buat kunci. Lihat, ketika kita kunci, jadi ada jarak untuk membuka kunci. Nah makanya saya sesuaikan boxnya. Saya nggak beli di online, tapi saya bikin. Tuh, ketika kita buka kunci bisa. Dan box ini sangat mempersulit maling kalau pakai kunci T, pakai linggis, pakai bolt cutter tuh buat posisi box. Nah ini ketika tanpa box, lihat bolt cutter nggak bisa masuk ke sini, nggak ada celah. Tipe shackle ini bagus gitu, tipe shackle, tapi harus yang satu lagi tetap harus berkualitas.
tanpa celah. Nah, ini fungsi modifikasi eh, yang pakai kunci pas. Lihat, kita pakai box ya. Nah, American Secure ini nggak bisa dilepas ketika mengunci. Jadi kuncinya ketika dibuka itu nempel terus. Kita coba masukkan ya, masukin, kita kunci, cabut kuncinya. Lihat posisinya. Nah, ini fungsi dari modifikasi. Lihat, si batangnya nggak bisa nggak bisa vertikal. Nah, dikasinin ke jeduk box, jadi bolt cutter ketika masuk jadi sulit untuk memotong batangnya gitu fungsinya. Nah, ini posisinya seperti ini. Modifikasinya ada juga bentuk gembok yang tertutup sih, keluaran master key, abloy dan lain-lain, tapi saya mencukupkan American Secure kayaknya dengan harga lumayan murah. Nah, ini tipe yang bawah, tipe yang shackle Crispo. Posisinya gini, bolt cutter kayaknya nggak mungkin untuk memotong body, jalan satu-satunya lewat lubang kunci gitu. Yang atas pun gitu, jalan satu-satunya lubang kunci, makanya harus pakai kunci yang berkualitas supaya dalamnya nggak rusak. Nah, ini macam-macam bentuk platnya, nggak harus box seperti itu yang saya tadi. Ada yang seperti ini, macam-macam, gimana selera kita gitu ya. Pokoknya prinsipnya bolt cutter mempersulit bolt cutter memotong, karena maling paling cepat dan paling mudah itu pakai bolt cutter, maling ruko ya, dan kunci T paksa gitu. Ini contoh-contohnya. Nah, ada juga contoh yang ini keluaran Vessel gitu ya, Sherlock. Nah, mereknya Sherlock. Saya belum pernah pakai dan belum pernah lihat, tapi lumayan kayaknya aman, bodinya besar. Nah, menurut saya jangan sampai pakai rantai seperti ini. Mau berapapun kalian melilitkan rantainya, rantai biasa ya, rantai yang beli kiloan, itu ketika satu aja ringnya dipotong, berapapun putaran melingkar, dia pasti lepas. Mau gemboknya bagus, tapi kita beli rantai yang kiloan gitu ya, rantai-rantai biasa yang bahannya besi, itu gampang dipotong. Kalau mau beli rantai yang keluaran yang kualitas, yang ada master key, kryptonite, itu kan bahan rantainya sama seperti batang dari si gemboknya gitu. Baja boron nggak tahu apa tuh ya. Dan ini cara maling masuk juga yang paling penting lewat atap. Nah, ini biasanya maling masuk ke toko handphone, ke toko ini lewat atap ini. Atap ini menurut saya harus dikasih lagi kanopi gitu ya. Nanti saya kasih lihat contohnya. Wajib ini. Nah, ini bentuk-bentuk kanopi. Ada yang pakai ram kawat, ada yang pakai seng. Ini macam-macam. Kita gimana kreasi kita. Ini kan nggak mahal menurut saya untuk investasi di keamanan. Menurut saya ini sangat masuk akal gitu pakai seperti ini. Nah, soal CCTV, biasanya kita mendahulukan CCTV, padahal menurut saya dahulukan keamanan kunci. CCTV bareng tapi ya kedua lah. Dan karena CCTV kita kan nggak bisa terus memonitor dari jauh gitu ya, sekali-sekali. Dan ini ruko yang saya pakai salah. Kenapa? Karena meteran listrik ada di luar, harusnya di dalam. Ketika meteran listrik dimatikan, ya CCTV mati lah kalau pakai CCTV. Dan menurut saya, saran saya, box dan kunci pas ini harus ada minimal 4 lah untuk para pengusaha. Nah, satu paket ini ada di atasnya, ada di bawahnya. Kayak minimarket lah, minimarket ada 4, ada 6 kunci gitu ya. Kesimpulannya, luangkan waktu untuk riset keamanan minimal dari CCTV di YouTube. Kedua, setelah riset kita tahu alat dan cara yang dipakai maling dan kurangi resiko itu. Yang tiga, cek dan pastikan lasan kupingan dilas secara baik dan benar supaya tidak patah. 4, matikan celah folding gate bawaan. 5, wajib investasi pada kunci gembok yang berkualitas baik, apapun mereknya, banyak. Silahkan, tidak harus sama dengan saya. 6, wajib pakai box pengaman dengan spesifikasi yang baik. Ini penting banget karena mengeliminasi banyak alat maling untuk masuk. 7, menutup pintu harus sampai klik kunci bawaan.
Jika memakai rantai, pakai rantai yang berkualitas. Jika atap tidak cor, beri kanopi tambahan. CCTV penting ketika jam buka toko. Jika toko tutup, CCTV di urutan kedua. Ya, CCTV itu karena pasca setelah gitu. Setelah kejadian, CCTV berguna. Sebelum bisa 11. Usahakan meteran listrik di dalam. 12. Untuk usaha yang riskan, toko handphone, grosir, minimarket yang ada brankas di dalamnya, yang bernilai tinggi, gampang dijual, harus lebih pengamanannya, minimal 4 lah, itu untuk kunci depannya. 13. Tingkatkan sedekah dan berdoa, penting banget ini. Dan untuk maling yang budiman, sudahi praktek kriminalnya, cari sumber pendapatan yang tidak melanggar hukum agama dan negara. Hasil mencuri tidak sebanding dengan balasan dunia akhirat. Ya. Terima kasih subscribe-nya.